per 1 ya. Jika X1, dia bilang jika X1 dan X2, jika X1 dan X2 penyelesaian ya, penyelesaian persamaan ya, penyelesaian persamaan 3 pangkat sebentar, Kipin coba cek ini kok kurang jelas ya. 3 pangkat 5x dibagi 3 pangkat x min ya 10, 3 pangkat 2x sama dengan min 9. Tentukan ya, dia bilang tentukan nilai X1 dikali X2 ya. Jadi mohon maaf kalau Kipin tidak bisa menjelaskan secara detail. Oh, formula ini dari mana. Anda tengok DVD-nya Kipin sudah lengkap. Jadi strategi mengenai konsep, mengenai formula sudah Kipin jelaskan di awal. Kali ini untuk melengkapi DVD yaitu dengan latihan ya. Jadi para murid Kipin juga, Kipin kalau sudah jelas, you dengar tengok dulu, setelah you dengar tengok, dengar baik-baik. Yang nggak ngerti di seri berapa, you tanya, setelah tanya, selesai, kita belajar latihan ya. Jadi tambah good gitu ya. Lanjut, jika X1 dan X2 penyelesaian persamaan ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Gampang ya. Kipin tulis tipe daripada eksponen. Kipin ulang sekali, ada 7 bagian bagaimana X pangkat ini sama dengan X pangkat ini. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, kalau dia ada X pangkat tutup kurung pangkat, itu juga harus dilakukan ya. Tipe yang ke-7, Kipin langsung. Kalau tipe yang ke-7 itu tipenya kalau ada 3 sub. Yang dimaksud 3 sub itu berarti mesti memakai kata permisalan. 1, 2, 3. Seandai kata tipe eksponen ini 3 pangkat 2x dikurangi 9 pangkat 4 sama dengan 0. Ini Kipin ngatakan bukan 3 sub 1, 2, 3. Tapi kenapa ini bisa Kipin ubah menjadi sebelah kanan 9 pangkat 4. Ini artinya 2 sub kanan sama dengan kiri. Tetapi kalau ini Anda pindah sini tidak bisa. Karena konsep daripada persamaan eksponen kiri sama dengan kanan. Itu konsep. Nah, kalau ada soal seperti ini adalah tipe yang terakhir yang memakai kata permisalan. Kipin jawab di sini. Jawab, Kipin jadi tidak mendetail ya, supaya latihannya bisa jawab banyak. 3 pangkat 5x dibagi 3 pangkat x dikurangi 10. 3 pangkat 2x sama dengan min 9. Ini disederhanakan dulu, berarti menjadi 3 pangkat 4x. Loh, kok bisa pangkatnya dikurang? Ya, Anda mau komen kita kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Dengan syarat ininya sama. Dengan syarat sama-sama 3, sama-sama 4, sama-sama 6. Kipin seandainya kata kalau tidak sama boleh enggak? Tidak boleh. Intinya harus sama. Sudah ya? Note. Yang kedua, min 10 3 pangkat 2x min 9 pindah ke sana jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau sudah gini gampang. Yuk bisa pakai permisalan. Misal, Kipin sudah kasih. Kalau tipe yang ke-7 pasti kata misal. Yang dimisalkan mana? Yang pangkat yang paling kecil. Nah, 3 pangkat 2x itu dimisalkan M. Mama. Ya, Kipin suka pakai kata M. Kalau katanya kenapa? Kata M, mother, mama itu adalah nomor 1 ya. Mama, M. Kalau 3 pangkat X berarti Kipin ganti menjadi M kuadrat. Anda tahu nggak kenapa kok 3 pangkat 4x itu jadi M kuadrat? Karena 3 pangkat 2x. Kipin tulis ya, Kipin tulis 3 pangkat 4x itu boleh ditulis 3 pangkat 2x tutup kurung kuadrat. Jadi ya, jadi 3 pangkat 4x boleh ditulis 3 pangkat 2x tutup kurung kuadrat. Kalau ini dikali, ini 4x. Setuju? Nah, karena 3 pangkat 2x itu dimisalkan M, maka Kipin jadi M kuadrat. M kuadrat dikurangi 10M ditambah 9 sama dengan 0. Selesai. Sulit tak? Tidak sulit. Terus habis gitu gimana Kipin? Kipin tulis pemfaktoran, tipe pemfaktoran. Anda lihat VT-nya Kipin. Berarti M perkalian 9 jumlahnya min 10. Berarti M min 9
dan M-1 sama dengan 0 ya. Kemudian Kipin tulis M sama dengan 9, M sama dengan 1. Loh, Kipin kalau sudah begini gimana? Kipin tulis M sama dengan 9, M-nya itu sama dengan 3 pangkat 2X. 9 ini bisa jadi 3 pangkat 2. Betul? Berarti Kipin tulis, oh sama-sama 3 dicoret, berarti 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1. Yang berikutnya, di sini ada M sama dengan 1. Kipin tulis M sama dengan 1, M-nya katanya 3 pangkat 2X. 1 ini harus jadi 3 pangkat 0. Supaya tujuannya, endingnya harus sama-sama angkanya ya. Nah, mau tahu seperti itu, Anda tengok DVD-nya Kipin supaya Kipin tidak menjelaskan secara detail lagi ya. Jadi kalau sudah sama-sama 3, kita tulis 2X sama dengan 0, pangkat sama dengan pangkat, berarti X sama dengan 0. Ini namanya X1, ini namanya X2. Kipin boleh nggak ini X1, ini boleh? Ini X1, ini X2, atau ini X1, X2, dibolak-balik boleh. Terus karena pertanyaannya minta X1 kali X2, berarti Kipin tulis 1 dikali 0 sama dengan 1. Oke, gampang ya. Seandai kata, ini ya, seandai kata Anda tadi hitung ketemu M-9 ya, Kipin tulis untuk melengkapi kalimat seandai kata ini M-9, di sini M plus 1 sama dengan 0. Terus Anda tulis di sini M sama dengan 9, M sama dengan min 1. M ini diganti 3 pangkat 2X sama dengan 9. Di sini Kipin tulis tidak mungkin atau dikatakan not available. Kenapa Kipin tidak mungkin? Loh, kok ini kok dikit? Lah, sesuatu pangkat tidak mungkin ada negatif. Setuju ya? Jadi ini seandai kata pemfaktorannya ketemu negatif, sesuatu pangkat hasil negatif itu tidak mungkin. Ya, jadi ini hanya untuk melengkapi saja. Next, nomor 2 ya. Nomor 2, mohon maaf Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Kalau ada kesalahan, Anda bisa DM aja ya. Nomor 2, selesaikan persamaan. Selesaikan persamaan. Ya, selesaikan persamaan akar. Di sini ada tulis 7 pangkat 2X min 1 sama dengan 49. Wah, kalau cuma dapat soal seperti ini gampang. Sebentar Kipin dapat notifikasi sebentar. Mohon maaf ya, Anda bisa kerjakan sendiri ya. Sebentar, Kipin ada notifikasi. Sebentar, mohon maaf ya. Sebentar, ada notifikasi sebentar. Ya, oke. Ya, oke. Ya, oke. Ya, jadi kalau Kipin punya soal seperti ini 7 pangkat 2X min 1 sama dengan 49, langkah apa yang kamu harus lakukan? Ya, Kipin tidak bisa melakukan sendiri kalau tanpa support kalian. Ya, ini dikerjakan. Logiknya eksponen di sini angkanya kiri dengan kanan harus sama. Terus Kipin tulis di sini 7 pangkat 2X min 1 dibagi 2. Loh, Kipin kenapa ini situ 2? Akar square rootnya dihilangkan karena gak ada apa-apa, ini artinya 2, berarti pangkat ini dibagi 2. Oke ya, jadi untuk menjelaskan secara teoritis sebenarnya gampang ya. Kipin kasih clue-nya sedikit. Kalau aku punya di sini X pangkat N, di sini M, berarti artinya X pangkat ini bagi ini. Setuju ya? Nah, kalau misalnya Kipin punya di sini 4 pangkat 5, itu artinya 4 pangkat 5 per gak ada apa-apa, itu artinya 2. Paham ya? Jadi kalau ini akarnya dihilangkan, berarti pangkat dibagi 2. Ngikuti konsep ini. Oke? Setuju? Kalau sudah, terus kita nulis 49 ini bisa jadi 7 pangkat. Lah, karena ini sudah sama, maka kita jawabannya tinggal 2X min 1 per 2 sama dengan 2. Berarti 2X min 1 sama dengan 4. 2 kali 2 berarti 2X sama dengan min 1 pindah ke kanan berarti jadi 5. X-nya adalah 5 per 2. Mudah ya? Jadi soal ini Kipin rasa tidak sulit. Next, nomor 3 ya. Nomor 3, mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat persatu. Kalau Anda mau sambil belajar sambil mengerjakan silakan. Nomor 3, di sini ada soal ya. Ya, soal
bentuk sederhana dari, ya ini judulnya mengenai latihan ulangan eksponen, akar, dan logaritma. Jadi Kipin karena VT-nya sudah lengkap, Kipin langsung ya. Jadi bentuk sederhana dari A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 dibagi B pangkat min 2 dikurangi A pangkat min 2. Nah, ya di sini ada A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 ya, dibagi B pangkat min 2 min A pangkat min 2. Langkahnya gimana cara pengerjaannya? Nah, kalau Anda melihat TVT-nya Kipin dari awal, Anda pasti ngerti konsep-konsepnya Kipin. Kipin tidak suka membuat pangkat negatif. Kipin paling tidak suka membuat pangkat negatif. Jadi cara jawabnya Kipin tulis, jawab supaya menghindar pangkat negatif, maka Kipin tulis A pangkat min 1 itu artinya seper A ditambah B pangkat min 1 berarti menjadi seper B dibagi B pangkat min 2 berarti seper B kuadrat, A pangkat min 2 berarti menjadi seper A. Ya. Nah, kalau Anda sudah tahu ini, oh ada pecahan-pecahan dijumlah, dibagi lagi pecahan-pecahan. Langkahnya gimana? Samakan penyebut Kipin. Nah, Kipin kasih. Kalau Kipin trik seperti ini, kalau aku punya 2/3 ditambah 1/2 dibagi 1/4 ditambah 1/3 ya. Kalau Anda secara ilmu kelas bawah gitu ya, Anda pasti ngerjakan begini. Oh, samakan penyebut ya, berarti ini 4, ini tambah 3. Oh, ini samakan penyebut ya, berarti ini kali ini 3, ini 4. Terus ini ditulis 7/6, di sini bawah 7/12. Terus Anda tulis gini, 7/6 dikali 12/7 dibalik. Setelah itu Anda hitung 12/6 ketemunya 2. Nah, ini kalau secara konsep. Tapi Kipin nggak mau mengerjakan ini. Ya, kalau Kipin punya soal seperti ini, 2/3 ditambah setengah dibagi 1/4 ditambah 1/3. Konsep Kipin paling benci kalau ada pangkat negatif. Dan Kipin juga paling benci kalau ada kata fraction. Cara penyelesaian bukan artinya kita dengan cara fraction itu kita harus melakukan. Ya memang harus lakukan, Anda harus tahu teori. Tetapi secara kenyataan banyak para murid ilmu fraction ini masih lemah. Untuk menghindari hal kelemahan-kelemahan itu, maka kita butuh teknik, kita butuh politik. Caranya kita nulis supaya menghilangkan pecahan. Anda cuma lihat bagian penyebut saja, 4332 pakai KPK atau namanya LCM, low common factor. Berarti Kipin tulis atas tak kali 12, bawah tak kali 12. Boleh enggak? Boleh. 12/12 1 kok. Enggak boleh atas kali 12, bawah kali 6, enggak boleh. Supaya adil, 12/12 1. Ya, setelah itu kita nulis 2/3 dikali 12, 4 berarti jadi 8. 12 dengan setengah berarti jadi 6, per 12 dengan 1/4 berarti 3, 12 dengan 3 berarti jadi 4. Berarti Anda hitung E berarti ada yang salah. Anda perhatikan di sini mungkin ada yang salah. Ya, kita tulis ya, 12 4 8, 12 setengah berarti 6, berarti kita hitung di sini 6 berarti 14/7. Betul? Sama dengan 2. Tidak ada yang salah Kipin. Ternyata hasilnya sama. Oke, ya jadi Anda perhatikan pendek sekali ya. Oh, salah ini kelihatan bukan sama. Lah, Anda perhatikan 14/7. Oke, jadi ini teknik. Ya, teknik cara pengerjaan yang paling mudah. Nah, oleh karena ini, kalau aku punya soal variabel dalam A dan B, kita gunakan dengan cara konsep. Untuk menghindari ini, atas kalikan AB, oh nggak bisa, atas kalikan A kuadrat B kuadrat, bawah juga kalikan A kuadrat B kuadrat. Kenapa gitu? Kalau aku cuma kata AB, ini nggak bisa hilang. Ya, A kuadrat B kuadrat kan nilainya 1. Kita hitung gini, seper A dikali ikan ini berarti tinggal AB kuadrat, seper B dikali ini, B ini dicoret berarti tinggal
A kuadrat B per A kuadrat ini dikali ini, berarti B kuadrat dicoret, berarti tinggal A kuadrat. A kuadrat B kuadrat dikalikan seper A kuadrat, A ini dicoret, berarti tinggal B kuadrat. Oke, lanjut Kipin. Oh, habis gitu gimana? Ini difaktorkan, dikeluarkan. AB kuadrat A, berarti keluar AB, buka kurung. Kalau ini keluar AB berarti tinggal B, ini keluar AB berarti tinggal A. Betul ya? Kalau keluar AB berarti tinggal B-nya keluar, A-nya kuadrat berarti tinggal A. Ini juga tinggal B ya. A kuadrat min B kuadrat, berarti Kipin bisa tulis A min B A plus B dengan syarat ilmu pemfaktoran harus oke. Anda coret lah, berarti jawabannya adalah AB per A min B. Gampang ya, sangat mudah. Next, nomor 4 ya, nomor 4 kita punya soal mengatakan demikian. Diketahui, wah ini lumayan ya, diketahui 3 log akar 5, wah ini ya, sama dengan X per 2. Oke, mulai agak lumayan jelimet. Dan 4 log 3 ya sama dengan Y. Maka di sini tulis, maka akar 2 log akar 3 W akar 3 per 3 ya dikalikan 9 log 625 adalah, nah ya, kalau ada soal seperti ini kira-kira ini kayaknya dia ngomong gini, akar 2 log sekian dikalikan ini dalam XY. Pastilah kalau kok kayak gitu, kalau enggak dalam XY gak kira bisa jawab ya, berarti jawabannya nanti dalam XY. Nah, ada soal seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Sederhanakan log ya, sederhanakan log. Anda kepingin tahu, Anda cari di VT-nya Kipin khusus mengenai logaritma, karena VT-nya Kipin eksponen sendiri, eksponen itu pangkat dengan akar sendiri ya, dan juga logaritma sendiri. Jadi kayaknya lebih gampang, lebih teratur ya. Lanjut Kipin tulis, kalau aku punya soal ini aku jawab. Yang tak kerjakan bukan ini, yang tak kerjakan selalu konsep perkalian log. Kipin tulis begini, 3 log akar 5 sama dengan X per 2. Ini Kipin rubah menjadi log akar 5 dibagi log 3 sama dengan X per 2. Tapi kalau Anda cermat, kalau Anda sudah hebat, Anda tidak perlu melakukan ini. Jujur tidak perlu melakukan ini. Anda langsung dari sini pergi ke sini. Log akar 5 sama dengan X per 2 dikali log 3. Ya, jadi kalau Anda sudah bisa, oh 3 log akar 5 sama dengan ini, berarti log akar 5 sama dengan ini dikali log 3. Ya, Kipin kasih ini supaya untuk mengingat dapat dari mana ini, dari bahasanya seperti ini ya, supaya memorinya keluar ya. Terus di dalam log tidak boleh ada akar, berarti Kipin tulis di sini log 5 pangkat setengah sama dengan X per 2 log 3. Setengahnya Kipin turun ke depan, berarti setengah log 5 sama dengan X per 2 log 3. Paham? Kipin tulis setengahnya Kipin coret, berarti log 5 sama dengan X log 3. Ini dulu yang dikuasai. Satu equation. Equation yang kedua Kipin tulis di sini ya, 4 log 3 sama dengan Y. Karena Anda sudah hebat, berarti kita nulis log 3 sama dengan Y dikali log 4. Nah, tahu dari mana? Ya ini kayak tadi, log 3 per log 4 sama dengan ini kali silang ya. Nah, terus Anda rubah dulu log 3 sama dengan Y, log 4 jadikan 2 pangkat 2. Anda tanya, Kipin kenapa kok angka 4 dirubah? Dalam soal seperti ini, dalam
kok angka 4 dirubah? Dalam soal seperti ini, dalam X dan Y, usahakan log itu kalau bisa dalam bilangan satuan. Artinya bukan dalam hal perkalian. Ada 6. Log 6 Anda rubah menjadi log 2 tambah log 3. Log 10 Anda rubah tidak boleh dalam 1. Tidak boleh. Kalau ini dalam XY, dalam AB, berarti log 2 tambah log 5. Jadi Anda harus spend. Anda harus keluarkan. Tidak boleh dalam hal seperti perkalian seperti misalnya 12 itu tidak boleh. 12 Anda pecahkan log 2, log 2, log 3. Setuju ya? Jadi di sini aku nulis log 3 sama dengan pangkatnya turun 2Y log 2. Persamaan yang kedua. Kalau aku sudah tahu persamaan satu, persamaan kedua, maka untuk mencari ini mudah. Kita tulis di sini. Akar ada soal ini, Kipin langsung tulis soalnya. Berarti log akar 3 per 3 diper log, karena ada akar 2 log sekian, kita akan punya teorema A log B itu sama dengan log B per log A. Makanya dari sini Anda harus mendengarkan tutorial di DVD dari seri 1 sampai seri 12, baru Anda bisa mengerti arahan penjawaban soal ini ya. Jadi log ini dibagi log akar 2 dikali log 625 dibagi log 9 ya. Anda gandeng akar 3, akar 3 dibagi 3. Akar 3 itu 3 pangkat setengah. 3 ini 3 pangkat 1. Kalau digandeng berarti 3 pangkat minus setengah. Dapat dari mana Kipin? Setengah bagi setengah dikurangi 1. Betul ya? Nah, kalau aku punya log 3 pangkat minus setengah, kalau ini 3 pangkat minus setengah, berarti minus setengahnya bisa turun. Jadi minus setengah log 3. Ya, jadi Kipin langsung tulis di sini, berarti min setengah log 3 supaya hemat tempat. Betul ya? Lah di sini ada akar 2. Akar 2 itu adanya 2 pangkat setengah. Di sini ada log, berarti setengahnya bisa turun jadi setengah log 2. Betul ya? Nah, lanjut di sini 625 Kipin tulis ya. Jadi Kipin karena tempatnya terbatas, Kipin hitung dari konsep di sini. Log 625 itu sama dengan log 5 pangkat 4. Itu nggak suka, makanya harus kamu spend, harus kamu jabarkan. 625 itu 5 pangkat 4. 4-nya bisa turun jadi 4 log 5. Makanya ini Kipin ganti 4 log 5. Setuju? Kemudian di sini log 9. Log 9 itu bisa dijadikan 3 pangkat 2. 2-nya turun ke bawah berarti menjadi 2 log 3. Berarti Kipin ini tulis 2 log 3. Oke, nah setelah Anda ketemu ini gampang, ya, gampang sekali. Tinggal Anda coret aja. Sama-sama log 3, coret. Lah, log 3-nya aja. Ini min setengah, coret. Lah, berarti tinggal min setengah bagi setengah, berarti tinggal min 1. 4 dengan 2, coret. Stop, sebentar. Berarti Kipin tulis di sini, Kipin lanjuti ya. Kipin lanjuti di sini. Berarti hasilnya tadi min, ya Kipin tulis di sini. Min 1, betul ya? Karena ini dicoret tinggal min 1, log 3-nya hilang, berarti tinggal min 1 log 5 dibagi log 2. Loh, berapa min 1 log 5? Log 5 per log 2. Nah, Anda harus perhatikan. Ini bisa dicoret asal semuanya dalam log 5 semua, atau log 2 semua, atau log dan sebaliknya. Nah, Kipin kamu lihat dari soal, Kipin kasih tipnya begini. Di sini ada log 5 dalam log 3. Di sini ada dalam log 3 dan log 2. Usahakan ubahlah dalam bentuk 3 atau 2. Kipin ulang. Ubahlah dalam 3 dengan 2. Jangan dalam depan. Kenapa? Supaya Anda tidak bingung waktu substitusi. Ya, jadi ini trik. Ini trik. Mau menghilangkan ini dalam apa? Ya sama-sama 2 atau sama-sama 5. Nah, kamu lihat soalnya dulu. Soalnya ini log 5 sama dengan X log 3. Di sini log 3 sama dengan 2Y log 2. Berarti usahakan dalam log 2. Log 2-nya yang stay. Ya, log 2-nya stay. Berarti log 2 ini harus stay. Berarti Kipin tulis min 1
log 2 harus stay, berarti log 5 harus diganti. Log 5 tak ganti X log 3, log 2 nya stay, dia bilang stay, biar ya tetap lakukan lagi min X log 3 nya Kipin ganti 2Y log 2. Log 2 nya tetap stay, makanya dari sini bisa dicoret. Maka hasilnya adalah min X kali 2Y adalah min 2X. Ya, jadi bahasa kata stay itu wajib Anda mengerti. Kipin, aku masih kurang paham kata stay atau enggak. Kipin kasih ulang sebelum nomor 5 ya. Kipin kasih stay-nya supaya Anda mengerti kapan stay, kapan tidak ya. Kapan stay, kapan tidak. Kipin ngawang soalnya. Kipin punya 4 log 5 sama dengan X. Oke, Kipin ngawang 4 log 5 sama dengan. Terus Kipin punya di sini 3 ya. Kipin punya di sini 5 log 3 sama dengan Y ya. 5 log 3 sama dengan Y. Di Kipin tulis gini, hitung nilai ya. Hitung nilai katakanlah dia bilang 15 log 12 dalam X dan Y. Langkah apa yang kita kerjakan? Kipin tulis jawab. Ya, Kipin tulis jawab. Kipin gak akan mengerjakan ini, Kipin yang kerjakannya ini dulu. 4 log 5 sama dengan X, berarti log 5 sama dengan X log 4. Dari mana? Kan sudah paham, log 5 per log 4 langsung pindah sini, berarti X log 4. Kalau bisa langsung. Berarti Kipin tulis log 5 dirubah lagi, ini log 4, 2 pangkat 2, 2-nya turun, 2X log 2. Stay, diam aja. Oke? Ini sudah benar, ini sudah bagus. Wes gak perlu dirubah lagi karena 5 gak bisa dijabarkan. 4 ini bisa dijabarkan. Lanjut di sini Kipin tulis 5 log 3 ya. 5 log 3 sama dengan Y. Maka Kipin tulis log 3 sama dengan Y log 5. Sudah cantik Kipin? Sudah, karena ini sudah tidak bisa dijabarkan. Jadi sudah cantik. Terus kita kerjakan 15 log 12. Artinya log 12 dibagi log 15. Di dalam log tidak boleh angka itu harus dibagikan, harus dipecah. Konsepnya dalam aljabar. Berarti log 12 Kipin tulis adalah log 4 ditambah log 3. Dan karena 4 kali 3 itu 12 dalam penjumlahan. Per log 15 berarti Kipin tulis log 5 ditambah log 3. Terus gimana Kipin? Jabarkan log 4 masih bisa 2 pangkat 2, berarti 2 log 2 ditambah log 3 per log 5 ditambah log 3. Lah, pada waktu menghitung ini, inilah puncak endingnya. Loh, terus mau ngerjakan ini gimana? Ini bisa diselesaikan kalau semua dalam log 2 semua, atau log 3 semua, atau log 5 semua. Dipindah. Soal ini bisa disederhanakan kalau semua dalam log 2, atau semua dalam log 3, atau semua dalam log 5. Anda mau dalam mana? Nah, sekarang kadang-kala para murid bingung, aku enaknya dalam log 5 deh. Aku dalam log 3 deh. Aku dalam log 2. Jangan. Bukan yang dilihat di sini, tapi yang dilihat yang kotak ini. Usahakan dalam bentuk yang di belakang. Log 2 atau log 5. Diusahakan harus dalam yang di belakang supaya stay, harus yang di belakang log 2 atau log 5. Tidak boleh ada yang di depan. Artinya gitu. Anda perhatikan, di sini belakangnya log 2, di sini belakangnya log 5, tapi log 5 ada di depan. Berarti log 5 itu tidak boleh. Berarti yang diambil adalah log 2. Artinya log 2-nya stay. Log 2-nya stay. Kalau log 2-nya stay, berarti berarti Kipin tulis 2 log 2. Log 2-nya stay, berarti log 2-nya diam. Log 3-nya Kipin ubah menjadi Y log 5. Log 5-nya Kipin ganti sekalian di sini, berarti jadi Y kali 2X. Berarti Kipin tulis 2X, Kipin tulis 1
Kipin tulis 2 log 2. Log 2-nya stay, berarti log 2-nya diam. Log 3-nya Kipin ubah menjadi Y log 5. Log 5-nya Kipin ganti sekalian di sini, berarti jadi Y kali 2X. Berarti Kipin tulis 2X, Kipin tulis satu-satu ya. Berarti Kipin tulis dulu aja. Log 3-nya Kipin ganti Y log 5, satu-satu aja ya. Per log 5-nya Kipin ganti 2X log 2. 2X log 2, log 3-nya Kipin ganti Y log 5. Terus gimana Kipin? Lanjut Kipin tulis ya. Kipin lanjut terus 2 log 2, log 5-nya Kipin ganti 2X log 2. Karena log 2 itu harus stay, berarti log 5 itu harus diganti. Berarti 2X kali Y, berarti Kipin langsung tulis 2XY log 2. Per 2X log 2 ditambah Y kali log 5, berarti yang sama tadi, log 5 diganti ini, berarti jadi 2XY log 2. Nah, kalau sudah sama-sama log 2 ini dicoret-coret semua. Ya kalau coret-coret semua ya, kalau Kipin nggak usah dibuka no X, disebutin kesuwen. Log 2-nya coret semua, berarti log 2-nya dicoret, berarti dia tinggal 2. Log 2-nya dicoret, berarti tinggal 2XY. Per log 2-nya dicoret, berarti tinggal 2X. Log 2-nya dicoret, berarti tinggal 2X. Ya, jadi konsepnya yang dibuat stay itu dari yang penyederhanaan soal awal. Oke? Ya kurang lebih itu tutorialnya mengenai logaritma, semoga mengerti. Nomor 5, kita lanjut di soal berikutnya, nomor 5 ya. Oke, Kipin lanjut nomor 5. Di sini ada soal ya. Nomor 5 di sini ada soal mengatakan ya, nomor 5 ada soal log 2 sama dengan 0,301. Oke? Log 3 sama dengan 0,477. Hitung, dia bilang hitung ya log 15 per 4. Wah, kalau cuma soal begini kayaknya mudah ya, tidak terlalu sulit. Kalau soal seperti ini kita tulis jawab ya. Jadi kalau Anda mau latihan, mau coba jawab, silakan. Kalau sudah benar berarti nanti persiapan untuk ujian Anda lumayan gitu ya, bisa gitu ya. Jadi log 15 per 4 kita jawab log 15 per 4. Bahasanya Kipin mengatakan log dalam perhitungan dalam log itu harus diekspand. Ya dia harus benar-benar berdiri sendiri. Berarti kalau log 15 per 4 ini Kipin tulis log 15 dikurangi log 4. Paham ya? Log 15 dikurangi log 4. Terus Kipin tulis di sini log 15 itu adalah log 5 ditambah log 3. Karena nggak boleh dalam begini, ini bisa diekspand. 15 itu 5 kali 3 berarti log 5 tambah log 3. Paham? Dikurangi, Kipin langsung di sini artinya 4 itu 2 pangkat 2, pangkatnya bisa turun jadi 2 log 2. Paham ya? Jelas ya? Nah, habis gitu Kipin tulis log 5-nya berapa? Waduh, nggak diketahui log 5 Kipin, yang diketahui log 3. Terus gimana? Boleh Kipin tulis log 5 itu sama dengan log 10 dikurangi log 2. Ya? Log 5 boleh kan? 10 dibagi 2 itu sama dengan log 5. Berarti artinya log 10 dikurangi log 2 ditambah log 3 dikurangi 2 log 2. Kipin tulis dulu sederhana, log 10 tak tulis dulu log 10 min log 2 dengan min 2 log 2 berarti jadi min 3 log 2 ditambah log 3. Paham? Log 10 itu nilainya 1 secara mutlak. Anda harus apa? Log 10 itu nilainya 1. Jadi makanya Kipin bisa analisa log 5 itu diganti log 10 kurangi log 2. Tapi Kipin nggak menuliskan dulu log 2 dengan log 2 digandeng supaya enak. Min 3 log 2-nya diketahui 0,301 ditambah log 3-nya 0,477. Hitungannya gimana? Kipin tulis 1 dikurangi 0, berapa ini kali-kali? 903. Kalau seandainya kata ada yang salah tulis ya mohon maaf gitu ya. Cara ngitungnya ini gimana?
Waduh, susah sekali. Ini ditambah, ngicir aja ya. Ini tambah ini berarti 1,477, terus sama 0,903, diicir aja ya. Diicir aja enak, 4, 7, berarti ini 14, berarti ini 5, 0,5. Berarti dapat 0,57. Ya, jadi ngicir aja supaya memorinya RAM-nya ndak habis gitu ya. Nomor 5 diselesaikan. Sekarang kita masuk nomor 6 ya. Masuk soal nomor 6. Nomor 6 ya, kita dapat soal nomor 6 seperti ini. Ya. Nomor 6 di sini ada nilai dari ya. Nilai dari soalnya dia ngomong 2 dibagi akar ya 3 min 2 akar 2 dikurangi ya akar gede ya 7 ditambah 30 ditambah akar 36 ya ditambah 16 akar 2 sama dengan ya, kalau ada soal seperti ini langkahnya gimana? Boleh mau dibikin silakan. Permisi, Ibu minta izin minum dulu sebentar. Ya, jadi konsep permainannya gini. Di dalam akar itu tidak boleh ada akar. Di dalam penyebut itu tidak boleh ada akar. Itu konsep. Jadi ini sudah tidak benar. Sudah ada penyebut, terus di dalam akar ono akar, itu nggak boleh. Jadi itu Anda harus sederhanakan. Jadi Anda harus tahu itu langkahnya gimana. Ya, Anda bisa dengarkan di DVD-nya Kipin, oke? Terus langkah apa yang kita kerjakan? Kita punya teori. Mungkin Kipin agak ulang sedikit. Kipin punya teori mainnya gini. Kipin punya teori mainnya begini. Kalau kita punya di dalam akar, ya, Kipin nggak suka ya. Jujur Kipin nggak suka pakai rumus. Jujur Kipin tidak suka memakai rumus. Kipin kasih konsepnya saja. Kipin kasih konsepnya. Kalau Kipin punya 8, di sini 2 akar 7. Ini tidak baik. Jadi cara pengerjaannya begini. 2 ini harus. Ya. 2 ini harus. Harus 2. Ya. Terus artinya perkalian 7 jumlahnya 8. Perkalian 7 kalau dijumlahkan 8. Berarti soal ini bisa disederhanakan akar 7 ditambah akar 1. Loh, Kipin rumusnya dapat dari mana? Anda lihat VT-nya Kipin ya. Jadi enak, sama-sama enak, belajarnya enak. Jadi Kipin ngajarnya itu punya dasar. Jadi kamu cak, oh ilmu ini dapat dari mana? Anda tengok. Jadi pada waktu latihan, oh ono basic. Itu enak ya. Jadi sangat mudah ya. Nah, terus berarti di sini ini sudah oke belum? Ini sudah oke karena apa? Sudah 2. Berarti Kipin bisa tulis di situ. Oh, kalau ada akar 3 min 2 akar 2, ini sudah oke. Ya, artinya 2 ini sudah oke. Berarti Kipin tulis perkalian 2 jumlahnya 3. Berarti akar 2, kalau ini min, ya ini tetap min. Perkalian 2 jumlahnya 3. 2 dengan 1. Setuju? Berarti Kipin tulis akar 2, akar 1 bernilai 1. Ini biarkan stay. Yang ini kita kerjakan mana dulu? Kita kerjakan ini dulu. Kita kerja ya di sini. Akar 36 ditambah akar 16 akar 2. Sudah oke belum? Oh, enggak boleh. Tadi dia bilang gini. Ini 2 ini harus. Oh, ini 16. Berarti Anda harus ubah. Nulisnya 36. Di sini harus 2. Berarti 2 dikali 8 akar 2. Nah ya, jadi kena, belajarnya kena. Oh, berarti harus 2 harus 2. Maka Kipin punya langkahnya berikut. 36 ditambah 2-nya stay karena harus, 8-nya harus masuk di dalam sini. Berarti 8 jadi sini. Berarti Kipin tulis 64 dikali 2 128. Oh, kalau susah pakai 128, Anda tulis saja 2.64. Tidak usah susah-susah. Tidak perlu dikali 64 kali 2 128, tidak usah. Anda tutup tulis 2.64. Artinya 2 kali 64 itu aman supaya RAM-nya itu gampang. Terus gimana Kipin? Oh, kita selesaikan. Perkalian ini dijumlahkan 36. Nah, berarti Kipin tulis berapa ya?
Kalian ini dijumlahkan 36. Nah, berarti Kipin tulis berapa ya perkalian itu jumlahnya 36? Kipin tidak bisa. Kipin tulisnya begini. Wah, ini apa namanya? Rada loading ya. Lu 64 128 perkalian ini. Nah, ini kita pecah aja. Santai kita pecah. 64 kita pecah menjadi 16 kali 4. Boleh ya? 16 kali 4. Bisa ya? 16 kali 4. Oh, berarti kita bisa tulis gini. Oh, ini loh. 32 dengan 4. Berarti ini bisa disederhanakan akar 32. Karena ini plus, berarti ini plus dengan akar 4. Kipin pecah 4. Coba Anda perkalian 128. Berapa kali berapa kalau dijumlahkan 36? Anda pasti loading. Nah, daripada Anda loading begitu, 64 Anda pecah menjadi 16 kali 4. Oh, ketepaan. 32 dengan 4. 32 kali 4 ya sama dengan 128. Paham ya? Jadi cara pengerjaan untuk meminimalkan kesalahan itu gitu. Berarti akar 32 kita sederhanakan 16 kali 2. 16 keluar berarti jadi 4 akar 2. Akar 4 berarti jadi 2. Oke? Ini selesai. Terus gimana Kipin? Oh ya, ini masih berarti soal ini menjadi Kipin tulis di sini ya. Kipin tulis berarti 7 ditambah yang ini tadi jadi 4 akar 2 ditambah 2. Berarti artinya Kipin tulis lagi berarti 9 ditambah 4 akar 2. Oh, ini sudah oke belum? Belum oke. Kenapa belum oke? Ini lo 4. Makanya di sini harus diubah. Kipin tulis, Kipin geser aja. Ya, Kipin geser supaya bisa kelihatan. Ya, Kipin geser. Mohon maaf. Karena ini memang harus dijelaskan secara detail supaya Anda paham. Ya, supaya Anda paham. Kipin kembali lagi di sini. Kipin tulis ya 7 plus 4 akar 2 ditambah 2. Kipin geser di sini ya. 7 plus 4 akar 2 ditambah 2. Kipin dapat dari mana? Dari seperti ini. Dari soal ini 7 ditambah yang ini tadi sudah dihitung, hasilnya adalah 4 akar 2 ditambah 2. Dan berarti Kipin tulis di sini adalah 9 ditambah 4 akar 2. Ini sudah oke belum? Belum oke. Kenapa? Karena ini harus 2. Ya, bahasanya harus 2. Maka kita nulisnya di sini adalah 9 ditambah 2. Kalau Anda ngerti 4, Kipin tulis 2 akar 2. 2-nya masuk ke sini berarti 2 masuk sini jadi 4. Berarti 4 kali 2 jadi akar 8. Paham ya? Jadi Kipin nggak usah nulis lagi. Nah, setelah itu, ini sudah merupakan suatu formula perkalian 8 jumlahnya 9. Berarti Kipin tulis akar 8 ditambah akar 1. Udah ya? Perkalian 8 jumlahnya 9. 8 dengan 1. Akar 8 ditambah akar 1. Akar 8 2 akar 2. Akar 1 bernilai 1. Setelah itu, Kipin tulis di sini. Kipin hapus yang di sini. Berarti soal ini ya, berarti soal ini diganti menjadi 2 per akar ini diganti menjadi akar 2 min 1. Akar 2 min 1 dikurangi nilai yang ini ya diganti menjadi 2 akar 2. Hati-hati kasih kurung. 2 akar 2 ditambah 1. Soal yang ini Kipin ganti menjadi 2 akar 2 ditambah 1. Oke, setelah itu Anda perhatikan Kipin hapus ya. Oke, setelah itu kita lihat di dalam akar ada akar ya. Sorry, ini terhapus. Sebentar, Kipin tulis ya. Akar 36 tadi 36 ditambah 16 akar 2 ya. Di dalam akar ada akar sudah kita sederhanakan. Ini menjadi ini. Terus ada solusi lagi? Ada. Karena apa? Di bawah penyebut itu tidak boleh ada akar. Ya, kalau tidak boleh ada akar berarti kita sederhanakan menjadi begini. Akar 2 min 1 dikali sekawan berarti jadi akar 2 ditambah 1. Akar 2 ditambah 1 ini tetap aja, dibuka aja kurung, min 2 akar 2 min 1. Anda tanya,
Kipin kenapa kok akar 2 plus 1? Ya ini penyebutnya. Kalau ini akar 2 min 1 berarti akar 2 plus 1, akar 2 plus 1. Kalau ini min, ini plus plus. Kalau ini plus, ini min min. Sudah terjawab. Ya, jadi Kipin sebagai murid dan juga sebagai guru, jadi Kipin ngomong, kenapa ini plus? Pasti ada murid yang tanya, kenapa ini plus? Karena ini min. Kalau ini min, ini plus plus. Kalau ini plus, ini min min. Sudah terjawab. Oke, lanjut Kipin kalau sudah sesuai dengan prosedur, Kipin tulis 2 kali ini. 2 akar 2, 2 kali 1. 2 per depan kali depan. 2 belakang kali belakang. Min 1. Kipin, kenapa kok nggak kali pelangi? Nah, ini Anda dengarkan Kipin. Kalau ini A min B, A plus B, kita cukup menjadi depan-depan, belakang-belakang. Setuju ya? Kecuali kalau ini berbeda. Oke, lanjut Kipin tulis min 2 akar 2 dikurangi 1. 2 min 1 berapa? 1. Sekian dibagi 1 berapa? Ya tetap 2 akar 2 ditambah 2 min 2 akar 2 min 1, berarti ini dicoret. 2 min 1 sama dengan 1. Berarti ini semua jawabannya nilainya. Gampang ya? Lanjut nomor 7 ya. Semoga Anda mengerti. Kita sambil latihan eksponen untuk persiapan di awal tahun ajaran ya. Jadi di awal tahun ajaran kita sudah siap. Nanti mungkin nextnya kita pelajaran kelas 11 ya. Jadi supaya enak belajarnya sudah ada persiapan sebelum tutor Anda ngasih penjelasan. Anda lihat, dengarkan tutorial Kipin dulu. Jadi pada waktu tutor Anda menjelaskan, Anda sudah punya bayangan ya. Sudah Anda punya bayangan ya. Tentukan nilai ya. Tentukan nilai ya. Tentukan nilai. Di sini akar, ada akar 4. 97 ditambah 7 akar 192. Wih, dikurangi 3 akar 1/3. Oke ya. Jadi enak kita belajarnya. Jadi konsepnya sudah Kipin bikinkan VT-nya, Kipin sudah berusaha bikin VT-nya. Kalau yang tidak ada audionya, mungkin agak bisik, itu mungkin di awal-awal Kipin lagi live ya. Jadi nanti mungkin Kipin akan memperbarui. Jadi ini basic. Jadi enak. Anda pada waktu mau pelajaran belum tahu, sudah tahu topiknya apa, Anda dengarkan Kipin. Anda cuma butuh kuota aja. Butuh kuota, Anda dengarkan seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Anda sudah dengarkan, selesai. Pada waktu pelajaran, dengarkan tutor Anda jelaskan, Anda pasti sudah punya bayangan ya. Daripada Anda tidak punya bayangan, karena Kipin sebagai murid juga sebagai murid dan sebagai guru, dan dijawabnya sebagai timbal balik. Oke, lanjut Kipin tulis. Kalau ada soal seperti ini, langkah apa yang kamu kerjakan? Konsepnya di dalam akar tidak boleh ada akar, itu 1. Loh, terus ini gimana Kipin 4? Gampang dong. 4 itu kan bisa digandeng menjadi seperti ini. Akar, di sini ada akar, berarti 97 ditambah 7 akar 192. Terus yang kemudian ini gimana Kipin? Gampang Kipin tulis min 3. Ini bisa diganti akar 1 dibagi akar 3, berarti menjadi 1 per akar 3. Benar ya? Kalau jadi 1 akar 1 per akar 3 dikali ini, berarti jadi 3 per akar. Setelah itu, yang kita kejar itu apa? Yang kita kejar bukan akar yang gede ini, tapi akar yang ini. Wah ya, yang kita kejar akar yang ini. Nah terus ini gimana? Di dalam akar ada akar, itu tidak baik. Dan ini harus 2. Dia bilang harus 2. Loh gimana Kipin supaya harus 2? Di situ 7 loh. Di sini 7 Kipin, tapi harus 2. Kita tulis satu persatu Kipin tulis ya. Kipin nggak tulis yang ini, Kipin tulis yang akar yang ini. 97 ditambah 7 akar 192. 192 tak bagi 4. Berapa ya? 4, 16, 2, 3. Kipin gila nih kok pakai ngitungan kayak gini. Ya supaya ramnya Kipin nggak capek ya. Berarti 192 itu 4 kali 48. Terus Anda tanya, Anda pasti tanya, kenapa Kipin kok dibagi 4?
pasti Anda tanya. Karena sungkan Anda pasti tanya, ya, kenapa kok 104? Pasti Anda tanya. Karena sungkan Anda pasti tanya, ya, kenapa kok 192 Kipin tulis kok dibagi 4? Karena konsepnya depan ini harus ada 2. Supaya ini terciptanya 2, di sini tidak ada 2, berarti aku harus ada angka 4 di sini. Jadi kena. Berarti angka 4 ini tak pakai 4 tak Mas. 4 ini bisa keluar. 4 ini bisa keluar, ya Kipin tulis. 4 dari sini Kipin keluar menjadi 2. 7-nya masukkan ke dalam, berarti menjadi 49. Ya, 7 masukkan ke dalam, 4-nya keluar, 7 masuk ke dalam 49, 4 keluar jadi 2. Terus Kipin 48 kali 49 berapa? Gak perlu. Capek lu yuk kalau kali nanti 1900 berapa perkalian itu jumlahnya 97. Ini sudah kelihatan. Oh, perkalian ini jumlahnya 97. Ya langsung aja kita jawab akar 49 ditambah akar 48. Betul ya? 49 kali 48 hasilnya kayak dijumlah hasilnya 97. Nah, berarti Kipin bisa tulis akar 49 itu 7, akar 48 itu adalah 16 kali 3. Akar 16 yang bisa keluar jadi 4 akar. Wah, berarti Kipin bisa jawab soal ini. Soal yang ini menjadi Kipin tulis menjadi 7 ditambah 4 akar 3. Udah 4 akar. Jadi soal ini menjadi 7 plus 4 akar 3 dikurangi ya 3 per akar. Selesai. Terus gimana Kipin? Oh ini enggak benar. Ini harus 2 ya. Berarti Kipin sederhanakan lagi di sini 7, 2-nya sete, 2 kali 2, 2-nya masuk ke sini berarti jadi 4 kali 3 12. Ini kalau disederhanakan kita belajar ya. Jadi kadangkala di tutor kalian di buku-buku paket ada soal ngomong gini. Gini ya, kalau 3 bagi akar 5 berarti Anda kalau mengerjakan berarti 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 dikalikan sekawan berarti jadinya jadinya 3 akar 5 per 5. Betul? Betul, tidak salah. Tidak salah aku bilang. Kalau di sini ada 2 akar 3 dibagi akar 5 berarti nulisnya dikali sekawan adalah akar 5 dibagi akar 5 berarti nanti kalau dihitung adalah 2 akar 3 kali akar 5 2 akar 15 per 5. Salah enggak? Enggak salah. Tapi itu ya. Kipin kalau ada 2 akar 8 dibagi akar 12. Oh, bisa disederhanakan. Oh, ada yang dicoret. Oh, ini dicoret, ini dicoret. Berarti dibagi 4, berarti 2 akar 2. Di sini bagi 4 akar 3. Baru dikalikan sekawan lagi akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 2 akar 6 per 3. Ribet. Ya, enggak salah. Ya, Anda perlu tahu konsep ini, Anda perlu tahu. Tetapi politik strategi itu Anda harus pakai. Nah, Kipin punya gini. 3 akar 5. Ya, 3 akar 5. Kalau disederhanakan 3 bagi 5 tinggal langsung akar 5. Selesai. Enggak usah bertele-tele. Sama. Kalau aku punya di sini 2 akar 3 per akar 5. Sudah. 2 bagi 5. 2 per 5. Ini dikali akar 15. Sama enggak? Sama. Oh, aku kalau punya ini gampang Kipin tulis 2 akar 8 per akar 12. Kita tulis 2 bagi 12 per akar dikali di sini 96 dikecilkan 2 per 12 ini 1/6 akar 96 berarti 16 kali 6 16 keluar jadi 4 per 6 akar 6 berarti 2 per 3 akar 3. Konsepnya seperti itu. Kita cek 2 per 3 akar 3. 2 per 3 akar. Jadi kalau bisa sederhana, Anda sederhanakan. Tidak usah kali sekawan capek. Kali sekawan capek ya. Jadi dengan basic keterangan ini
semoga untuk ilmu jawab ini Anda nggak perlu kali sekawan. Sebenarnya memalukan kali sekawan, ya, memalukan ya. Kita nulis 3 bagi 3, oh 1, langsung akar 3-nya naik. Nah, setelah itu kita jawab, oh ini sudah oke belum? Oh sudah oke, sudah 2. Perkalian 12 jumlahnya 7. Perkalian 12 jumlahnya 7. Berarti akar 4. Kalau ini plus berarti akar 3 dikurangi akar 3. Berarti akar 4 nilainya. Gampang ya? Gampang ya. Jadi kok bisa tahu Kipin ini jadi ini? Oh, bahasanya di note, recordnya didengar. Kuncinya harus 2. Kalau ini sudah 2, berarti bahasanya adalah perkalian 12 jumlahnya 7. 4 dan 3. Setuju ya? Jadi yang besar taruh di depan. Oh, Anda kepingin tahu, loh ini ilmunya dapat dari mana? Anda dengar VT-nya Kipin, Anda cuma butuh kuota aja untuk kalau di rumah punya wifi ya didengarkan aja supaya tambah pengetahuan gitu ya. Ya, oke ya. Nomor 8 supaya enggak sia-sia, Kipin bikin recordnya enggak sia-sia. Supaya bisa untuk kalian juga belajar gitu ya. Oke ya, nomor 8 ya, supaya recordnya ini benar-benar tidak sia-sia. Di sini nilai X dari akar 2 log ya. Di sini akar X ditambah 13 ya. Dikurangi di sini 2 log ya, akar log buka kurung X plus 1 ya, sama dengan 3 log ya, 3 log akar 3 log X plus 3 dibagi 3 log 2. Nah, Anda juga lihat teorema ini di VT-nya Kipin. Ya, Kipin sudah berusaha bikin VT supaya konsep-konsep itu kena. Jadi Anda tinggal butuh kuota aja, Anda tinggal lihat, ngeklik. Sudah enak loh, hemat sebenarnya ya. Kalau enggak ada orang lain mungkin yang bikin tutorial mengenai khusus seperti itu, enggak ada. Adapun paling mau ngeklik-klik bayar gitu ya. Padahal Kipin ini sudah tak kasih kamu free, kamu buatlah ya kesempatan itu untuk kesempatan belajar. Jadi sebelum maju di sekolah, gurumu ngajar, tutor kalian ngajar, kamu sudah punya basic, sudah punya setidaknya bayangan ya, baru bisa ngerjakan. Nah, oke, kita lanjut. Soal dalam penjumlahan log, kuncinya bisa dikurang, bisa ditambah, digabung lognya dengan syarat atasnya sama. Itu kunci. Mau tahu dari mana ya? Anda dengar VT, kembali lagi ya. Loh ini akar 2, ini 2. Kalau ini 2, ini 2. Bisa digandeng. Jadi log ini sama dengan log ini. Nanti tinggal coret. Tapi ini akar 2, ini 2. Aman. Ini bisa digandeng. Nah, kita punya teorema gini. Anda perhatikan. Kipin punya gini. Kipin ulangi lagi. Kalau aku punya A pangkat N, log B pangkat M. Ya. A pangkat N, B pangkat M. Ini bisa disederhanakan menjadi A log B M per N. Loh, Anda tanya, dapat dari mana? Kipin kasih lo. Tahu dapat dari mana ilmu ini dari sini? Basic teorema nomor 4. Ini harus dijadikan log B pangkat M per log A pangkat N. Berdasarkan teorema nomor 3, pangkat ini turun berarti M log B, di sini N log A. Berdasarkan kembali lagi teorema nomor 5, ini dikembalikan asal berarti menjadi A log B. Nah, setelah itu dikembalikan lagi ini ke sini berarti A log B pangkat M per N. Kipin sampai menjelaskan loh teorema gini. Jadi ilmu-ilmu ini sebenarnya langsung enak Anda. Jadi kalau kayak gini, wah enggak usah turun-turun. Tapi dapat dari mana? Ya asal dari turunan. Mau tahu lebih jelas ya di VT ini saking Kipin kasih ulang sedikit supaya Anda ngerti. Teorema nomor 3, teorema nomor 5, dan teorema nomor 7 digandeng. Ya, jadi kalau sebenarnya ini tak perlu pada waktu jawab ini aku nggak perlu jelaskan ini. Berarti ini bisa dilangsung pindah ke sini. Ya, N per N. Nah, artinya di sini Anda lihat, ini bisa dilihat Anda di sini 2 pangkat setengah. Di sini adalah X plus 13 pangkat setengah. Ini bisa pindah ini, berarti ini per ini, berarti nilai teorema. Yes, oke.
Berarti Kipin tulis min 2 log X log X plus 1. Nah, sama dengan enak loh, ini benar-benar enak, benar. Teorema ini Kipin sudah bilang di dalam log itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Pengurangan log, penjumlahan log, ya. Dan tidak ada perkalian log. Artinya tidak ada perkalian log gini. Kalau aku punya 3 log 4 dikali 5 log 3, ini tidak dapat. Tidak ada teoremanya. Tapi kalau aku punya 3 log 4 ditambah 3 log 5, 3 log 4 dikurangi 3 log 5, log itu hanya bisa dipakai kalau dalam penjumlahan dan pengurangan dengan syarat atasnya sama, ya. Tetapi kalau perkalian, Kipin sudah lihat di VT, Anda lihat kalau di dalam perkalian sudah teorema ini penting, harus Anda menjadikan log B per log A. Ini kunci. Apapun soalnya dalam bentuk perkalian, log ini harus ganti seperti ini. Itu kunci. Artinya gini, kalau aku punya soal log ini dibagi log, nggak ada log dibagi log, itu nggak ada. Jujur nggak ada log bagi log. Maka teorema ini Anda langsung memakai X plus 3 dibagi log 3. Di sini 3 log 2 berarti jadi 2 log. Teorema. Setelah Anda tahu, oh berarti ini bisa dicoret. Lewat. Ini maksudnya, jadi Anda gak usah bingung, oh pakai teorema, gak usah. Anda perlu tahu, log itu hanya bisa penjumlahan dan pengurangan. Tapi kalau soal dalam pembagian, berarti konsep log itu harus dirubah menjadi log A per log. Ya, jadi di sini Kipin tulis, karena ini Kipin tulis lagi menjadi 2 log X plus 13 dikurangi 2 log X plus 1, berarti di sini menjadi Kipin tulis log X plus 3, ya. Log 3 nya dicoret, berarti per log 5, ya. Log 2, berarti ini Kipin sederhanakan, berarti menjadi 2 log X plus 3. Oke, ya, kelihatan ya. Atau Kipin geser ke sini, ya. Kipin agak geser ke sini supaya kelihatan. Ini Kipin geser ke sini sama dengan, ya, ini Kipin tulis menjadi log X plus 3, Kipin geser sini, X plus 3 dibagi log 3, dipergede, di sini log 2 per log 3. Ya, kalau gini pembagian kan ngerti, diputar balik ini coret, ya. Berarti tinggal ini per log ini per log ini. Secara teorema tadi, kalau kita bilang A log B, berarti log B per log A. Berarti kalau log ini per log ini, berarti kembali 2 log. Setuju? Nah, kalau sudah seperti ini, log ini bisa digandeng, Kipin. Inilah namanya persamaan log. Ini bisa digandeng karena ini sama, karena ini min, berarti Kipin tulis 2 log X plus 13, karena min berarti dia dibagi X plus 1 sama dengan 2 log X plus 3. Selesai. Terus gimana? Oh, sama-sama 2 log. Ini Kipin coret Giawang, ya. Kalau kita coret sawang, sebenarnya sawangannya harusnya dicoret, tapi logiknya 2 log ini berarti secara nalar, oh dalamnya ini harus podo ini, gitu ya. Berarti Kipin tulis X plus 13 X plus 13, ya benar. X plus 13 sama dengan X plus 1 sama X plus 13 per X plus 1 sama dengan X plus 3, betul ya. Terus Kipin tulis ini tak kali silang, persamaan ya, kali silang Kipin tulis di sini, ya, geser. Berarti X plus 13 sama dengan, berarti X plus 3 dikali X plus 1, ya. Kipin ecer 1 X plus 13, Kipin ecer ini kali ini depan kali depan X kuadrat, depan kali belakang itu adalah X, belakang kali belakang depan adalah 3X, 3 kali 1 3. Kalau Anda sudah lihai ininya, oh gampang, oh 3X 1X berarti 4X, berarti nulisnya X plus 13 sama dengan X kuadrat ditambah 4X plus 3. Paham ya? Lanjut Anda nulis di sini 0 sama dengan X kuadrat
X-nya pindah berarti menjadi 3X, 13 pindah berarti jadi min 10. Anda tulis. Gampang, tinggal Anda tulis perkalian min 10 jumlahnya 3. Ya kan? Loh, Kipin kok pakai, oh ya kan ada bahasanya. Kalau depan ada angka, Kipin kasih konsep. Kalau depannya gak ada angka, bahasanya Kipin perkalian min 10 jumlahnya 3. Soalnya gini, ada anak yang kelas 10 itu masih belum bisa pemfaktoran. Ya, supaya Anda bisa pemfaktoran, tengoklah bahasa record-recordnya Kipin. Pemfaktoran itu bahasanya ada 3 step. Jadi supaya Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Ya, cuma Anda butuh kuota. Kalau sudah di rumah ada WiFi, tinggal Anda picet enter di VT-nya Kipin ya. Min 10 perkalian min 10 jumlahnya 3 adalah X plus 5 dengan X min 5 kali min 2 min 10. Kalau 5 ditambah min 2 3. Itu artinya. Artinya X sama dengan min 5, X sama dengan 2. Jangan senang-senang dulu. Oh, berarti min 5 dan 2 HP-nya. Hati-hati. Di dalam log tidak boleh ada negatif. Jadi HP-nya gimana? Oh, Anda tulis HP-nya sama dengan min 5 dengan 2. Betul? Salah. Ingat, di dalam log itu tidak boleh ada negatif. Jadi artinya gimana? Oh, kalau X sama dengan min 5, ini TM. TM. Tidak mungkin, not available. Kipin, apa karena dia min? Bukan. Kalau tak masukkan di sini, min 5 tambah 1, min 4. Anda coba enter, log min 4, tak ada. Ya, bukan karena ini min, belum tentu ini min. Kalau ini min 5, tak masuk di sini aman. Min 5 tambah 13, supaya Anda ngerti. Jangan punya pemikiran gini. Karena jawabannya minus, berarti pasti TM. Bukan itu maksudnya. Kipin ulang ya. Bukan gara-gara min 5, gara-gara ini min, maka TM. Bukan, belum tentu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya min 5 ini kalau tak masuk ke sini, min 5 tambah 13 aman, positif. Tapi kalau min 5 tak taruh di sini, min 5 tambah 1 min. Jadi jangan salah sangka. Ada murid, oh gara-gara iki minus berarti TM. Nah, buyar. Tidak semua soal bisa seperti itu. Jadi Anda bisa note ya. Kadangkala mungkin tutor kalian tuh enggak ekspor ke situ. Oke? Ini berarti ini tidak mungkin, ini gini. Nah, ini Kipin kasih min 5 ini belum, bukan artinya tidak mungkin itu karena dia minus, bukan. Tapi karena ini kalau tak masukkan di sini dia positif, ini sebenarnya oke. Tapi kalau dimasukkan di sini min 5 dia tidak oke. Maka min 5 ini TM. Berarti HP-nya adalah 2. Oke? Jadi jawabannya seperti ini. Mudah ya. Jadi soal konsepnya ini sampai nomor 8 selesai. Jadi konsep pengerjaan ini tidak sulit sebenarnya ya. Jadi semoga pembelajaran ini oke ya. Jadi kurang lebih mengenai tutorial daripada persamaan eksponen dan akar, semoga Anda bisa paham ya. Kipin mohon izin ya, karena ini durasinya cukup lumayan ya. Kipin lihat durasinya cukup lumayan. Ini sudah sekitar berapa menit ya. Kipin juga sudah cukup lelah ya. Jadi semoga Kipin lihatnya dari mana? Oh ya, sudah cukup ya. Jadi semoga bisa Kipin lanjutnya di next mengenai tutorial yang berikutnya ya. Jadi terima kasih yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih yang sudah support, yang sudah bagi stiker-stiker. Kipin terima kasih, ucapkan terima kasih ya, karena Kipin tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa dari support dari kalian ya. Jadi ditunggu. Jadi Kipin sudah masuk di kelas 10, sudah lengkap ya mengenai Kipin. Jadi nanti mungkin di next kita masuk di kelas 11. Anda telat no problem ya, bisa lihat nanti di VT-nya setelah dibagi ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa menyapa satu persatu dari mata yang memandang sekitar 400-600 gini ya. Kipin ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi mohon pamit kalau ada tutur kata yang salah, maafkan. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.